Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kami akan memulai renungan kami di dalam acara Mana Rema, di mana pada saat ini beberapa hari lagi kita akan memperingati Natal. Apa arti Natal itu sebenarnya bagi kehidupan kita? Mari kita awali dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam kasih kemurahan dan pertolongan-Mu Bapa, kami menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Engkau yang sudah memelihara hidup kami sepanjang malam. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali bangun. Mari Tuhan, berfirmanlah pada kami Tuhan, sebagai bekal untuk kami memasuki hari-hari kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Kiranya firman-Mu tetap menyertai, menolong, dan memberi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau beberapa hari lagi kami akan memperingati Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari-hari ini, di mana-mana sudah terdengar dan mendengung lagu-laguan pujian Natal menyambut lahirnya Sang Raja. Bahkan banyak di mal dan di toko-toko sudah mereka membuatnya suasana Natal ini sangat meriah dengan tujuan menjual pernik-pernik Natal dan lain sebagainya. Namun pada pagi hari ini, baiklah kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu adalah identik dengan kasih. Benih kasih itu yaitu Allah itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini Yohanes menuliskan, kalau Allah adalah kasih, sebaiknya kalau kita ini anak-anak Allah, kita ini orang-orang percaya, sebaiknya kita juga harus nyatakan kasih itu di dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita yang disebut anak Allah ini boleh mencerminkan bagaimana kasih Allah itu ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita melihat dan mempelajari tentang kasih Allah itu, sejauh mana kasih Allah itu dinyatakan bagi kita umat-umat manusia di muka bumi ini, mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap Natal, dimanapun diadakan ibadah,
ayat emas ini tidak pernah terlupakan untuk tidak dibacakan. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu begitu besar kasihnya akan dunia ini. Ya, kasih Allah ini ditujukan kepada semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Untuk apa, saudara? Untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dibinasa. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita hidup sebagai orang percaya. Kita yang sudah merespon positif panggilan Allah, kasih Allah yang sudah diberikan bagi seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Kita menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan minta kepada kita, kalau kita ada anak-anak Allah, pada Allah itu adalah kasih. Kita ini harus dapat menjadi saluran berkat yang menyampaikan, yang menyatakan kasih itu lewat kehidupan kita orang-orang percaya. Firman Tuhan menyatakan setiap orang percaya ya tidak binasa, melainkan Allah akan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau setiap tahun kita boleh merayakan Natal pada bulan-bulan Desember, ya, apa arti Natal itu? Bukan peringatan Natal itu hanya merupakan satu rutinitas yang kita peringati setiap tahun, yang wajib diperingati oleh orang-orang percaya. Namun lebih dari itu, kita harus koreksi diri kita. Apakah kita sudah layak disebut sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sudah dapat memakai hidup kita sebagai orang percaya ini sebagai saluran kasih, sebagai terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Biarlah setiap kali kita memperingati Natal, setiap kali iman kita boleh bertumbuh dan bertumbuh menuju kedewasaan iman yang lebih mengerti dan tahu akan kehendak Allah dan mau melakukan kehendak Allah bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mungkin 3-4 hari lagi kita semua umat manusia di muka bumi ini merayakan Natal. Baik orang percaya maupun yang belum percaya, mereka menyambut Natal dengan cara mereka masing-masing. Bahkan sampai di tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan, di situ pun mengadakan event-event Natal. Ya, tapi apa tujuannya? Hanya hura-hura belaka, hanya senang-senang belaka. Tapi bagi kita orang percaya, kita wajib memiliki satu makna yang mendalam di dalam setiap kehidupan kita. Apa arti Natal itu sebenarnya? Yaitu kasih yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Ada merupakan satu kasih yang tidak terselami, kasih yang amat misterius. Menurut pikiran kita tidak mungkin ini bisa dilakukan. Tapi firman Allah menuliskan, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Siapakah yang mau mengorbankan anaknya untuk keselamatan orang lain? Siapa? Tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan ini. Namun Allah mampu melakukan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan umat manusia. Karena Allah itu sendiri adalah kasih, dan Dia adalah benih kasih. Tuhan ingin membawa semua umat manusia hidup
menjadi orang percaya yang penuh dengan kasih, sehingga makna Natal yang kita peringati pada saat ini boleh memberikan arti yang cukup mendalam. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mampukah kita melakukan kasih seperti yang Allah berikan kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan Natal pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan masih mempunyai rencana yang indah bagi setiap kehidupan orang-orang di muka bumi ini. Bagi setiap kehidupan orang-orang percaya, bahkan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini, Tuhan masih menantikan. Oleh karena itu, dalam suasana dunia yang penuh dengan kegelapan dan penuh dengan masalah ini, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, datanglah kepada Dia. Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi kita semua. Bahkan kasih-Nya itu adalah kasih yang sempurna, yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Nikmatilah makna Natal pada hari-hari ini dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, karena kita tahu segala rencana Allah itu adalah indah bagi setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah memiliki kasih yang sempurna. Allah itu yang ingin menyalurkan kasih-Nya bagi setiap kehidupan kita semua, dengan memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai penebusan dosa bagi setiap umat manusia, sehingga kami boleh diperdamaikan kembali dengan Bapa di surga. Inilah anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Mari Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini yang indah ini kiranya termeterai dalam setiap kehidupan kami orang-orang percaya, hingga kami boleh memiliki satu pengharapan yang baru lewat ibadah Natal, lewat acara-acara Natal yang akan kami jalani beberapa hari lagi. Biarlah Tuhan, hati kami memiliki satu sukacita yang sempurna, karena kami tahu segala rencana Allah itu adalah indah adanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demikian juga Tuhan, jikalau ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang menghadapi masalah Tuhan angkat segala permasalahannya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang tercinta. Tuhan segera lalukan Tuhan segala benih-benih virus-virus COVID pandemi yang masih melanda di muka bumi Indonesia ini. Tuhan pulihkan ekonomi secara nasional. Cukupilah Tuhan semua rakyat Indonesia Tuhan, segala kebutuhannya Tuhan dengan sempurna, hingga kami semua boleh hidup penuh sukacita hanya oleh kasih, kemurahan dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.